Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu mesti kenalin dirimu sendiri, kelemahanmu, kekuranganmu, di mana sering Bapak Ibu jatuh dalam dosa, di mana sering kelemahan-kelemahan itu nyeret kita dalam pelanggaran, sehingga kita hidup babak belur, hidup jatuh bangun dalam dosa. Kalau Bapak Ibu engkau tahu kelemahanmu, engkau sadarin kelemahanmu, dan engkau butuh kekuatan Tuhan, engkau jagain dirimu begitu rupa, jangan sampai hidupmu babak belur dalam kesalahan yang sama terus. Karena banyak orang berputar-putar dari tahun ke tahun, jatuh dalam dosa yang sama, hidupnya babak belur, hidupnya ruwet, tambah kacau, tambah berantakan. Hidupnya tambah hari tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, malah melakukan dosa. Kenapa? Bapak Ibu mesti sadarin begitu rupa bahwa kita ini butuh Tuhan dan kita perlu Tuhan. Perjalanan kekristenan kita harus beranjak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, diubahkan semakin hari semakin didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia. Bukan orang yang tiap minggu datang ke gereja, tapi di hari Senin sampai Sabtu kelakuannya sama bejatnya dengan orang yang tak kenal Tuhan. Justru kita tampil di dunia memiliki karakter yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda, memiliki keputusan yang berbeda. Kita harus tahu, kenal dengan diri kita sendiri siapa sesungguhnya di hadapan Tuhan. Di Mazmur 51 ayat yang ketiga, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Setiap orang punya pergumulan di dalam dirinya yang seringkali membuatnya dia jatuh dalam dosa. Makanya saya sering sebutnya kelemahan. Ada orang yang kelemahannya marah-marah, ada yang kelemahannya berzina, ada yang kelemahannya selingkuh, ada yang kelemahannya bohong. Kelemahan apapun lah namanya itu, dalam setiap orang itu pribadi berbeda-beda. Tergantung dari latar belakang masa lalunya seperti apa. Karena setan tahu persis dari kelemahan-kelemahan itu akan dipakai senjata untuk menjatuhkan kita, supaya kita ini nggak sampai kepada destinasi ilahi, supaya kita ini gagal di tengah jalan, supaya hidup kita babak belur, supaya keluarga kita berantakan. Dipakailah semua kelemahan-kelemahan yang kita miliki sebelum dulu kita kenal Tuhan. Makanya Bapak Ibu, setelah kenal Tuhan, setelah engkau lahir baru, setelah engkau dibaptis, tidak berhenti sampai situ perjalanan kekristenanmu. Setelah engkau diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tidak berhenti engkau selesai diselamatkan. Ada perjalanan yang Bapak Ibu harus hidupin setiap hari. Berjalan sesuai firman, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takluk kepada firman, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Bapak Ibu mesti sadarin kelemahanmu, kekuranganmu seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau engkau gak sadarin pelanggaranmu, engkau akan berbuat semaumu sendiri. Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia sadarin bahwa dia telah melakukan dosa. Setelah dia berzina, dia sadar dengan apa yang dilakukannya. Dia punya kelemahan parah dalam hal ini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia bergumul dengan dosanya. Dia punya kelemahan. Tidak heran Daud ini punya kelemahan yang parah, tapi diserahkan sama Tuhan. Apa yang terjadi ketika Daud berjalan sesuai dengan ketepatan Tuhan? Di akhir hidupnya, di Kisah Para Rasul, dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan. Coba perhatikan di ayat pertama bagian yang B. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tidak ada solusi lain dari pelanggaran dan dosa dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan, kecuali Bapak Ibu akuin dosamu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, akuin dosamu di hadapan Tuhan. Bertobat, berubah, akuin pelanggaranmu, akuin kelemahanmu di hadapan Tuhan, dan minta darahnya menguduskan, minta darahnya menyucikan. Tidak ada solusi lain kecuali darah Yesus yang sanggup menguduskan, yang sanggup menyucikan hidupmu. Engkau akan dibawa berjalan setiap hari bersama Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Setelah Bapak Ibu bertobat, ambil keputusan. Jaga hatimu
jaga pikiranmu, jaga sikapmu, jaga kelakuanmu, jaga perkataanmu. Jangan sampai melakukan dan mengulangnya lagi. Kesalahan orang Kristen tidak kemana-mana. Kesalahan orang Kristen berputar di area yang sama. Kesalahan orang Kristen seringkali jatuh dalam dosa yang sama karena tidak menjagain dirinya dari semua kelemahan dan kekurangannya untuk beranjak berjalan dalam kesucian, jalan dalam kekudusan, bertolak dari iman satu kepada iman yang lain. Kalau Bapak Ibu nggak sadarin kelemahanmu, nggak sadarin kekuranganmu di mana, kamu tetap merasa benar. Yang paling ngeri lagi, sudah tahu salah, nggak sadar kalau dia salah. Sudah tahu salah, tapi merasa rohani, merasa ngerti firman, tapi kelakuannya bejat, sikapnya buruk, jelek. Nah, ini yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau ngerti firman, tapi sikap dan tindakanmu tidak sesuai firman, Bapak Ibu perlu berubah loh, perlu bertobat loh. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berbuat harus sejalan dengan firman. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan itu di ujungnya akan menyeretmu jatuh di dalam dosa dan akan menghancurkan hidupmu. Banyak orang gak sadarin kelemahannya, banyak orang gak menyadarin kekurangan dalam dirinya, banyak orang gak sadar banyak pelanggaran yang dilakukan dalam hidupnya, tetap merasa benar, tetap merasa hebat. Sudah ditegur, gak mau berubah. Sudah dinasihatin, malah menyerang balik. Orang-orang model kayak begini tinggal nunggu waktu kehancuran akan menimpa hidupnya. Makanya kita butuh Roh Kudus menginsapkan kita. Kita butuh kebenaran yang memerdekakan kita, supaya mata hati kita diterangin oleh firman. Kita tahu tanpa Tuhan kita akan babak belur. Tanpa kekuatan Roh Kudus hidup kita akan hancur-hancuran. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Hidup kita tambah ruwet, tambah berantakan. Perjalanan hidup kita akan terseok-seok, sering jatuh dan tersandung. Karena kita ini pakai tubuh daging yang terbatas ini. Kekuatan kita itu terbatas. Hanya karena kita dipenuhi Roh Kudus, dimampukan kita berjalan dalam kebenaran. Kita diterangin, pikiran kita diubahkan, diselaraskan dengan firman. Kalau kita berjalan pakai kekuatan kita sendiri, ya babak belur. Hidup kita tambah berantakan, kacau, rusak. Hidup kita tambah ruwet. Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Butuh Tuhan. Sadarin kelemahanmu, sadarin kekuranganmu. Kita perlu Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap keputusan hidup kita. Kita perlu Tuhan dan kita butuh Tuhan, supaya perjalanan hidup kita ini berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang keempatnya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Bapak Ibu, banyak orang merasa benar menurut pandangannya sendiri, tapi belum tentu benar di pandangan Tuhan. Jadi kita ini harus pakai kacamatanya Tuhan dalam bersikap, dalam bertindak, supaya kita tahu langkah kita ini sudah tepat seperti yang Tuhan mau atau tidak. Tapi kalau kita ini merasa benar menurut cara pandang kita sendiri, kita melakukan kejahatan, kita melakukan hal yang berdosa, tapi menurut kita tetap benar, padahal jahat di pemandangan Tuhan, itu tidak benar. Itu akan membuat kita semakin terjerumus. Itu akan membuat kita semakin hancur. Dosa yang kita perbuat terus-terusan, suatu hari kita akan terima konsekuensinya. Karena dari semua yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, kita akan tanggung sendiri konsekuensinya. Makanya kita harus bertindak hati-hati dalam segala hal. Jangan sampai kita melakukan apa yang dianggap jahat di pemandangan Tuhan. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Tuhan itu adil kok. Tuhan itu dahsyat kok. Dia membalaskan dan dia akan melakukan apapun yang diperbuat orang. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dikerjakannya. Itulah yang akan dituainya. Jadi Tuhan membalaskan segala sesuatu itu dalam putusan yang adil. Tuhan itu punya hitungan yang tepat sekali. Tidak sembarangan dan tidak sembrono. Jadi apapun yang kita tabur, suatu hari kita akan tuai. Makanya kita mesti belajar berhati-hati. Coba perhatikan ini, apa yang dialami oleh Daud. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin.
Yang benar itu bukan dalam sikap dan tindakanmu, dalam batinmu meski benar, nanti manifestasimu dalam perbuatanmu benar. Banyak orang bertindak kelihatan benar, tapi di dalam hatinya punya motivasi busuk, motivasi jahat. Tuhan lihat semua cita-cita kita, keinginan kita, motivasi kita, kerinduan kita. Tuhan lihat dan perhatikan sampai ke dalam batin pun Tuhan lihat. Harusnya Bapak Ibu, kita didapatin semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki hati yang murni, kita bertindak dalam kemurnian, kita bertindak dalam kesucian. Bapak Ibu, kalau engkau punya motivasi busuk, terus pakai nama Tuhan kelihatan benar, ujungnya engkau akan terima konsekuensinya, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dalam segala situasi, dalam segala sesuatu yang kita perbuat, dasarnya yang di dalam hati kita ini mesti benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah menginginkan semua kejahatan yang kelihatannya baik. Bahkan kamu bisa berbuat jahat pakai nama Tuhan. Hajar orang lain mungkin, merendahkan orang lain, sikat orang lain pakai atas nama Tuhan. Kelihatannya benar. Tapi kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, suatu hari engkau akan terima konsekuensinya. Karena Tuhan melihat kebenaran di dalam batin kita. Tulus apa enggak? Murni apa tidak? Apa yang kita katakan itu sesuai dengan yang di dalam hati kita apa tidak? Karena banyak orang menipu dirinya sendiri. Banyak orang menipu orang lain. Dia pikir juga bisa menipu Tuhan, tapi ternyata dia tidak bisa menipu Tuhan. Sehingga apa yang diperbuatnya, sehingga apa yang dilakukannya kelihatannya benar menurut pandangan manusia. Menurut pandangan manusia kelihatan kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kelihatannya. Tapi di dalam batinnya menyimpan motivasi yang jahat, motivasi yang busuk. Bapak Ibu bisa pelajarin apa yang dilakukan Bileam. Dia di dalam hatinya sudah punya keinginan atas upah. Makanya dia pakai cara apapun untuk mengutukin bangsa Israel supaya dia dapat keuntungan. Tetapi apa yang terjadi? Dia ujungnya pakai cara yang jahat. Orang itu kalau motivasinya jahat, nanti akan ketahuan dari apa yang diperbuat, apa yang dilakukannya. Sebab yang di dalam hati kita ini akan memancar keluar. Makanya kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari dalam hatimu ini akan terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa yang memancar dari hidup kita? Harusnya kehidupan yang memancarkan kemuliaan dan terang Tuhan. Kalau hati kita keruh, ya pasti akan memancarkan kebusukan dan kejahatan. Tinggal tunggu waktu kok. Apapun yang di dalam hati kita, suatu hari akan manifestasi keluar. Tergantung waktunya, momennya, suatu hari akan muncul keluar dengan sendirinya. Bapak Ibu, miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang palsu, penuh kemunafikan, kelihatan rohani di gereja, di luar gereja kelakuanmu kayak setan. Kamu kasar dengan suamimu, kamu kasar dengan istrimu, kamu jahat dengan anak-anakmu, kamu melawan orang tua, kelakuanmu buruk dan jelek, kerjaanmu menipu, jahat sama orang lain. Kalau masih didapatin seperti itu, Bapak Ibu perlu bertobat dan berubah. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan kegiatan rohani, tapi praktek hidupmu mencemarkan. Praktek hidupmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Praktek hidupmu jadi batu sandungan. Karena semua mata memandang dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Semua mata melihat dari kedalaman batin kita. Nanti akan muncul perbuatan-perbuatan itu yang akan dilihat banyak orang. Dan Tuhan pun memastikan melihat sampai kedalaman batin kita. Kita nggak bisa menipu Tuhan kok. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, Tuhan lihat motivasi sampai kedalaman batin kita. Makanya kita ini harus menjaga hati kita begitu rupa. Jaga hatimu begitu rupa. Supaya tetap didapatin hidup benar di hadapan Tuhan. Lihat nih. Di ayat selanjutnya, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bapak Ibu, ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat dan kepengertian kau. Kamu tahu salah, kamu harus berubah, kamu harus bertobat. Kalau Bapak Ibu tahu kesalahanmu, pelanggaranmu, dan Tuhan pakai siapapun untuk menegur, Tuhan pakai siapapun menasihatin, mungkin pakai khotbah saya untuk menegur dan menasihatin apa-apa yang Bapak Ibu perbuat. Kalau itu Bapak Ibu abaikan, ujungnya
engkau akan hancur babak belur. Sebab setiap pelanggaran, setiap dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu melakukan dosa, hubunganmu dengan Tuhan putus. Engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Apa yang terjadi ketika engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan? Hidupmu tambah babak belur, hidupmu tambah kacau. Makanya kita sadarin, kita perlu Tuhan dalam segala sesuatu. Kita perlu firman yang akan memerdekakan. Firman akan menerangi hati kita. Bapak Ibu perlu pengajaran supaya hidupmu benar di hadapan Tuhan. Semakin engkau dewasa, tahu dengan kelemahanmu sendiri, tahu kekuranganmu sendiri, sehingga engkau bertindak hati-hati. Engkau tidak sembrono, engkau bertindak tepat seperti yang Tuhan mau, engkau bertindak tepat seperti yang Tuhan inginkan, engkau tidak melakukan dosa dan pelanggaran, tapi apapun yang kamu kerjakan, kamu lakukan, ujungnya mempermuliakan nama Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi, dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan, supaya semakin hari engkau semakin diubahkan. Kenapa Bapak Ibu perlu pengajaran? Supaya engkau ngerti firman. Ketika engkau ngerti firman, engkau tahu harus bertindak seperti apa. Engkau bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Makanya setelah engkau mau lahir baru, tidak berhenti sampai situ. Setelah engkau terima Yesus, tidak berhenti sampai sana. Engkau perlu diperbaharui pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, pola pikirmu, cara pandangmu harus sejalan dengan firman Tuhan. Semakin berjalan dengan firman, kamu perlu pikul salib sangkal diri mati daging. Semakin kau menyerahkan dirimu, semakin kau mendedikasikan hidupmu, semakin kau menyerahkan hatimu, kau semakin dibentuk sejalan seperti yang Tuhan mau. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin dewasa ke arah Kristus, sehingga perjalanan hidupmu semakin menyerupai Kristus. Perhatikan ya ayat yang ke-7. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir, basuhlah aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan dosa dan pelanggaran, tidak akan pernah ada rasa tenang dalam hatimu. Ketika Bapak Ibu biasa hidup benar, hidup kudus, dan kau memutuskan untuk melakukan dosa, dan Roh Kudus pasti templang, Roh Kudus pasti insafkan. Tapi kalau kamu abaikan, lama-lama suara itu hilang dan kamu bisa kebal melakukan dosa. Dan apapun yang kamu perbuat, sebenarnya hatimu tidak tenang, tidak ada sukacita. Kalau sudah melakukan dosa dan pelanggaran, cepat balik sama Tuhan. Kalau enggak, setan akan tuduh kamu. Setan akan hakimi kamu terus-terusan. Setan akan buat kamu jadi terdakwa dan hidupmu tidak akan nyaman. Karena tidak ada solusi lain dari dosa kecuali Bapak Ibu mengaku dosa di hadapan Tuhan, minta darahnya menguduskan, menyucikan. Dosamu akan diampuni. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, akuin semua pelanggaran dan dosamu, mulai hidup benar, mulai hidup takut akan Tuhan, pasti perjalanan tidak akan mudah. Biasa orang yang melakukan dosa tidak akan mudah, begitu rupa jalan hidup dalam kebenaran. Selalu ada celah di mana dosa-dosa lama itu akan nyeret balik. Tapi kamu minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan berikan kelepasan. Ketika Tuhan berikan kelepasan, kamu bisa sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kamu bisa bersorak-sorai. Kamu datang kepada Tuhan tidak lagi dengan rasa tertuduh. Ketika kamu datang dengan darah anak domba yang menguduskan, mensucikan hidupmu, kamu datang dengan keberanian, datang kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau hari ini engkau masih melakukan dosa dan kamu sembunyikan dosamu, kamu gak akuin di hadapan Tuhan, seakan-akan kamu merasa hidup nyaman dengan dosamu, padahal hatimu tidak nyaman dengan dosa dan pelanggaran kamu perbuat. Setan akan dakwa kamu. Roh Kudus akan insafkan terus kok. Roh Kudus akan kejar hatimu dan engkau pasti gak akan tenang kok. Bapak Ibu, meski berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, Bapak Ibu meski dedikasikan hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu sama Tuhan, dan mulai ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Perhatikan ya, ayat yang ke-9, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah kesalahan, segala kesalahan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dan rohku yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
Daud takut kehilangan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus perjalanan hidupnya akan babak belur. Dia tahu setelah dia diurapin Tuhan, Roh Kudus berkuasa atas hidupnya Daud. Dan dia berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain, sekalipun dia dianiaya. Yang membuat Daud berkemenangan, diurapi menjadi raja, digenapi menjadi raja. Dalam setiap peperangan mengalami kemenangan karena dia diurapin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi hidupnya. Maka dia ketika melakukan dosa ditegur, dia takut kehilangan Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau Roh Kudus diambil daripadanya, dia tahu, dia belajar persis dengan apa yang terjadi dengan kehidupan mertuanya. Mertuanya ketika Roh Kudus undur daripada dia, dirasuk roh jahat. Dia tahu persis ketika orang jatuh dalam dosa, Roh Kudus undur daripada dia. Dia takut kehilangan itu. Dia takut kehilangan itu, makanya dia ngomong, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika perjalanan hidup kita tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu maju ke medan peperangan tanpa perlindungan, tanpa senjata, tanpa baju anti peluru, dan engkau datang berlenggak-lenggok, bahkan menari-nari, jadi sasaran empuk musuhmu, mati konyol. Berapa banyak orang Kristen seperti ini? Menjalani hidup tanpa kekuatan Tuhan, tanpa proteksi Tuhan. Hidupmu babak belur, hancur. Tidak heran orang-orang kayak begini seringkali jatuh dalam dosa, muter di area dosa yang sama terus, babak belur hidupnya, nggak berkemenangan. Sudah Kristen bertahun-tahun, tapi hidupnya babak belur. Sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi nggak dewasa secara rohani, jatuh dalam dosa yang sama. Kelakuannya busuk, sikapnya jelek. Yang kepahitan tetap kepahitan, yang benci tetap benci. Yang luka batin tetap luka batin, kelakuannya tambah buruk, kelakuannya tambah jelek. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu dengar apa yang saya sampaikan, engkau harus berubah. Karaktermu harus berubah. Semakin dewasa di dalam Tuhan, kamu perlu bergaul dengan Roh Kudus. Kamu bergaul dengan Tuhan, membangun keintimanmu dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi hidupmu, menuntun hidupmu, membawamu berjalan dari kebenaran satu pada kebenaran yang lain. Hidup akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ayat yang ke-12 perhatikan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ketika orang melakukan dosa, hidupnya nggak tenang. Hidupnya dalam tekanan, hidup tertuduh, hidupnya tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika dia ampuni dosanya, pelanggarannya diampuni, orang ini diberikan hidup yang merdeka. Dan apa yang terjadi? Setelah Bapak Ibu diajarkan kebenaran, bertumbuh dewasa, dulunya orang yang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, bertobat dan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin dewasa, dan akhirnya Bapak Ibu dipanggil untuk mengajarkan jalan-jalan kebenaran kepada orang yang melakukan pelanggaran. Jadi mentor, jadi guru, jadi hamba Tuhan, jadi pendidik, jadi orang yang membimbing orang-orang yang jatuh dalam dosa. Dan akhirnya orang-orang itu berbalik kepada Tuhan. Ada panggilan ilahi yang tersedia di depan kita. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk jalan sama Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, ada pekerjaan ilahi yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kita. Dia Allah yang akan buat mujizat. Dia Allah yang akan campur tangan. Dia Allah yang memegang kendali dan kontrol hidup kita, akan memakai hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Ketika Bapak Ibu bertobat dan berubah dari dosamu, dari pelanggaranmu, dari kelemahanmu, dan engkau akan semakin dibawa dalam kedewasaan rohani. Ada pekerjaan menunggu. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Bapak Ibu hari ini engkau pernah melakukan dosa dan engkau ambil keputusan bertobat. Engkau jalan terus sama Tuhan. Suatu hari engkau akan dipakai untuk memulihkan orang yang pernah jatuh dalam dosa yang pernah mirip sama yang seperti Bapak Ibu lakukan. Ada pekerjaan besar yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kita. Di masa yang akan datang, hidup kita akan dipakai Tuhan jadi terang kemuliaannya. Hari ini, sadarin kelemahanmu dan kekuranganmu. Jangan mengeraskan hati ketika dengar firman. Bertobat dan berubah.
Kalau ada pelanggaran, bertobat dan berubah. Jangan ngeyel, jangan ngotot, jangan membenarkan dirimu, merasa paling benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau harus bertumbuh ke arah Kristus. Tidak hanya dikasih susu saja, diempok-empok terus, dimanjain-manjain terus, dihibur terus. Bapak Ibu, suatu hari engkau harus menghibur orang lain. Engkau harus mengajarin orang lain. Engkau harus hidup jadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya berkutat dalam dosa yang sama. Kalau hari ini ada orang-orang yang jatuh dalam dosa yang muter-muter di area yang sama, bertobat dan berubah, jalan sama Tuhan, berubah sama Tuhan, hidupmu akan dibawa dalam level kehidupan yang semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Perjalanan kita masih panjang selama kita tinggal di muka bumi ini. Selama Tuhan masih berikan nafas hidup sama kita, ada pekerjaan yang sedang menanti. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup yang dipercayakan, yang kita mau akhirin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, jadi sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.